Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'd. Fa nuwasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahil Ahad. Kita murajaah sedikit pertemuan kemarin tentang bantahan ahlul bid'ah dengan dalil akli akan ketinggian zat Allah di atas seluruh makhluk, sebagaimana yang kita sebutkan al-i'tirad ar-rabi', kritikan atau sanggahan yang keempat. Mereka mengatakan, apakah Allah sebelum menciptakan alam, maka dia di dalam alam atau di luar alam? Dan ini dicetuskan Sa'id Fudah di kitabnya Su' al-Muhajajah bi anna Allah la dakhil al-alam wa la kharijah. Dia menamakan kitabnya sebenarnya Husnu al-Muhajajah, ya, ini baiknya berhujjah, tapi kita namakan su'il muhajjah, al-muhajjah, buruknya berhujjah. Apa katanya? Bahwa apakah Allah sebelum menciptakan alam, apakah dia di dalam atau di luar? Ini kemarin kita sebutkan dia menyelisihi akal dan pertanyaannya pertanyaan yang batil. Kenapa? Karena alam belum ada. Karena alam sesuai dengan pertanyaannya belum ada. Bagaimana mungkin disematkan kepada Allah bahwa Allah di dalam alam atau di luar alam, atau tidak di dalam alam atau tidak di luar alam, sementara alam tidak ada? Wadah. Bagaimana mungkin Allah disematkan kepadanya tidak di dalam, tidak di luar, atau tidak di luar dan tidak di dalam, sementara alam itu sama sekali enggak ada? Naam. Dan Sa'id Fudah, sebagaimana yang ditokohkan Asy'ariyah di zaman sekarang ini, mengatakan sebagaimana ini klaimnya, mungkin kita katakan bahwa Allah tidak di dalam dan tidak di luar alam sebelum alam itu ada, maka setelah penciptaan alam Allah juga tidak di dalam alam dan tidak di luar alam. Tentu ini akal yang batil, akal yang rusak. Nah, dan di antaranya subhanallah, Sa'id Fudah juga mengatakan dia menyamakan wujud Allah sebagaimana angka. Apakah angka itu 1, 2, 3, apakah itu di dalam alam atau di luar alam? Bang Harun, apakah angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, apakah itu di dalam alam atau di luar alam? Di dalam alam. Nah, di dalam alam di pikiran manusia. Di dalam alam di pikiran manusia. Tapi apakah ada wujud angka 1, 2, 3? Apakah di amrun wujudi ada enggak zatnya? Enggak ada zatnya. Tapi dia sebuah tanda menunjukkan makna. Iya kan? Makanya selalu mengajarkan angka bagaimana? Dengan tanda, ya kan? Ya enggak? Dengan tanda, dengan apa namanya? Dengan lambang, simbol. Wadah. Dengan simbol 1, 2, 3. Bagaimana bisa memahami 1, 2, 3 kecuali dengan simbol-simbol ini? Wadah. Nah, apakah 1, 2, 3 ada? Bisa nggak ditunjukkan? Coba tunjukkan Bang Harun. 1 itu tangan. Itu tangan. Sahalala. Ini tangan. Coba tunjukkan 2. Ini 2 jari, ini jari. Makanya Nabi bilang ketika antum katakan 2 atau 1, ini tanda yang menunjukkan makna yang ada di pikiran manusia. Tapi apakah itu zat dari 1 itu? Ini bukan zat dari 1. Makanya Nabi bilang 1, 2 ini huruf dan angka ini berada pada apa? Pikiran manusia. Makanya kita katakan, apakah bagi kalian Allah itu ada di luar pikiran manusia atau cuma di dalam pikiran manusia saja?
Seperti angka berarti wujudnya sebenarnya nggak ada wujudnya, ya kan? Bagi mereka sebenarnya Allah itu cuma ada di pikiran, sebagaimana angka cuma ada di pikiran zatnya atau maknanya. Wadah. Naam. Makanya subhanallah mereka menyamakan, sebenarnya bagi mereka Allah itu nggak ada. Sebenarnya bagi mereka hakikat dari pemahaman mereka Allah itu tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya secara hakikat. Bayangkan, kafir nggak orang yang demikian? Kalau mereka ditegakkan hujjah kepada mereka dan terus menerus di atas keyakinan ini, maka kafir. Akan tapi ada syubhat di kepala mereka, yakni syubhatut tanzih. Mereka ingin mensucikan Allah. Karena bagi mereka yang ada di luar pikiran manusia, kalau ada zatnya memberikan konsekuensi jisim. Kembali kepada segala sesuatu yang berwujud hakiki, maka bagi mereka itu jisim, dan jisim bagi mereka dibangun di atas atom. Subhanallah, dibangun di atas atom. Atom itu membangun satu dengan yang lain. Lihat bagaimana pemahaman filsafat membuat mereka menjadi rusak secara fitrah dan akal. Taib. Kemudian i'tiradul khamis, mereka mengatakan, ini juga didengungkan oleh Said Fuda di kitabnya itu, bahwa kata mereka annal jihad wal amakin kulluha makhluqah, bahwa arah dan tempat itu kan makhluk. Maka sebelum Allah menciptakan alam, yakni makhluk, maka tidak ada arah dan tempat. Wadah? Sebelum menciptakan alam, maka tidak ada arah dan tempat. Ini bagi mereka tentunya. Maka apabila kalian mengatakan, wahai Wahabi, Allah sesungguhnya di arah atas atau di tempat atas, sementara makhluk itu enggak ada, berarti kalian mengatakan bahwa Allah di dalam makhluknya, katanya. Ini kata mereka. Atau di arah. Maka wajib kalian mengatakan adanya makhluk yang lain yang sama dengan Allah, atau Allah di dalam makhluk. Maka kita katakan hadza batil. Kembali kepada arah dan tempat, ya kan? Apakah kalian maksud dengan arah dan tempat adalah makhluk Allah di dalam makhluk? Ini yang kalian maksud dengan arah dan tempat? Di dalam alam semesta ini, yang dimana ini luang lingkup makhluk? Maka apabila kalian ini tempat, kalian katakan, maka Allah tidak bertempat dengan makna ini, tapi Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Wah. Naam. Kemudian masalah apakah jinsul makhluk azali atau hadis, kita katakan bahwa jinsul makhluk azali, artinya Allah senantiasa menciptakan makhluk. Allah senantiasa menciptakan makhluk, bahwa apabila waktu ini ditarik ke belakang, Allah senantiasa menciptakan makhluk, tidak ada momen di mana Allah tidak menciptakan di situ. Maka konsekuensinya apa? Allah senantiasa berada di atas makhluk. Wah. Kalau waktu ditarik ke belakang, Allah senantiasa menciptakan makhluk. Dan Allah setiap menciptakan makhluk, Allah buat makhluk ini di bawah zatnya, tidak menyatu dengannya. Dan sifat menciptakan Allah ini tidak memiliki permulaan. Jinsul makhluk. Tapi setiap makhluk misalnya A, Allah ciptakan di momen ini, maka Allah jadikan di bawahnya, dan Allah ciptakan di bawahnya. Allah ciptakan lagi setelahnya B. Ini contoh. Allah ciptakan C. Wah, begitu juga ditarik ke belakang, maka Allah senantiasa menciptakan makhluk. Apa dalilnya? Yang pertama, qauluhu ta'ala, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan makhluk yang tidak kalian ketahui. Ini satu. Yang kedua, fa'alun lima yurid. Fa'alun lima yuridu. Maha melakukan apa saja yang Allah inginkan.
wa huwal khallaqul alim. Dialah yang senantiasa menciptakan dan maha mengetahui. Wadah. Maka ini dalil yang umum tentunya menunjukkan bahwa Allah senantiasa menciptakan makhluk, tapi kita tidak mengetahui apa makhluk itu. Baik, kita lanjutkan. Sifat yang kedua, al-istiwa'u 'alal 'arsy. Istiwa di atas arsy. Sebelum masuk membahas sifat istiwa Allah di atas arsy, maka hendaknya kita mengenali al-arsy. Sebelum masuk membahas sifat istiwa meningginya Allah di atas arsy, maka ada baiknya kita mengenali al-arsy. Karena arsy ini adalah apa? Saqfu al-alam, atap seluruh makhluk. Karena arsy ini di atas langit ketujuh dan di atas kursi dan di atas surga, kemudian di atas arsy adalah Ar-Rahman, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-arsh lughatan al-ain wal-ra' wal-shin aslun sahihun wahid yadullu ala irtifa' في شيء مبني ثم يستعار في غير ذلك. من ذلك العرش، قال الخليل العرش سرير الملك، وهذا صحيح. قال الله تعالى ورفع أبويه على العرش. انتهى كلام الإمام ابن فارس. طيب، al-arsh secara bahasa Arab menunjukkan ketinggian di atas sesuatu. Ketinggian di atas sesuatu. Al-ain wal-ra wal-shin artinya apa? Tinggi, kan gitu. Makanya arsy itu dikatakan apa? Makhluk tertinggi. Al-arsh sariru al-malik. Di dalam bahasa juga sebagaimana dikatakan al-Imam Khalil di antara ulama bahasa, arsy itu adalah singgasana raja. Sarir al-malik, singgasana raja. Wadah? Singgasana raja. Sebagaimana yang Allah katakan di surah Yusuf, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, ketika Nabi Yusuf menggiring kedua orang tuanya ke singgasananya. Kan Nabi Yusuf jadi apa? Jadi raja atau jadi menteri pada saat itu. Maka dia mengangkat kedua orang tuanya apa? Di sisinya. Dan saudara-saudaranya akhirnya apa? Sujud kepadanya dalam rangka menghormatinya. Saksi bahasanya apa? Bahwa Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya 'alal arsy, yakni membawa kedua orang tuanya dan mendudukkan di atau menggiring kedua orang tuanya ke singgasananya. Al-arsy artinya singgasana. Taib. وقد جاءت للعرش أوصاف كثيرة في الكتاب والسنة وكلام السلف. Telah datang dari Al-Quran dan Sunnah dan ucapan para salaf tentang sifat arsy dengan penjelasan yang banyak. Wa tahriru hadhihi al-awsaf muhim, dan menentukan sifat ini sangat penting. Kenapa? Li'annahu yusa'idu fi naqdil aqwalil mukhalifah fi sifatil istiwa. Karena ini bisa membantu menghancurkan ucapan yang menyelisihi ahlu sunnah ketika menetapkan sifat istiwanya Allah di atas arsy. Wadah? Jadi memahami arsy itu penting. Kenapa? Ini bisa membantu menghancurkan ucapan yang menyelisihi ahli sunnah dalam menetapkan ketinggian Allah di atas arsy.
Wa min dzalikal awsaf, kita sebutkan beberapa di antara sifat arsy. Yang pertama, al-wasful awal, sifat yang pertama tentang arsy, annahu syukkila dzu qawaim, bahwa arsy ini memiliki bentuk yang ia memiliki tiang. Artinya arsy memiliki tiang. Arsy memiliki tiang. Lihat bagaimana tiang itu, Allah alam konsepnya. Yang jelas kita imani arsy ada tiangnya. Wadah. Makanya inilah konsep meyakini perkara yang gaib, kan gitu. Cukup kita imani arsy punya tiang, bagaimana Allahu alam. Apa dalilnya? Dalilnya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di hadis yang panjang yang inti bahasannya, kata Nabi, fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawaimil arsy. Yani ketika ditiupkan sangkakala kemudian tumbanglah seluruh makhluk. Wadah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam terbangun dari tiupan itu, kemudian aku melihat bahwa Nabi Musa bergantung di tiang arsy. Fa idza ana bi Musa akhidun biqaimatin min qawaim al-arsy. Yani Nabi Musa berpegang, memegang tiang arsy. Jelas. Ini sifat yang pertama, bahwa arsy memiliki tiang. Yang kedua, annahu kal qubbah 'ala al-makhluqat yadullu 'ala dhalik hadis al-Atid al-masyhur, bahwa arsy ini seperti kubah, bahwa arsy seperti kubah. Wadah, bahwa arsy apa? Seperti kubah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan disahihkan sebagian ahli ilmu. Begitu juga bahwa langit itu menjerit, berteriak ketika Nabi SAW berkata kepada A'rabi, kepada seorang Arab Badui ketika dia istashfa'a billahi ila Nabi SAW. Maksudnya dia meminta kepada Nabi dengan meminta syafaat, maksudnya menjadikan Allah sebagai wasilahnya untuk meminta kepada Nabi. Maka ini diharamkan. Kemudian kata Nabi, waihak, celaka engkau, innahu la yustashfa'u billahi ala ahadin min jami'i khalqih. Sesungguhnya tidak boleh dijadikan perantara. Jadi Allah dijadikan perantara untuk meminta kepada makhluknya, kan gitu. Sya'nullahi a'zamu min dzalik. Sesungguhnya perkara Allah lebih besar dari itu semua. Waihak, kata Nabi kepada orang Arab Badui ini, celaka engkau. Atadri mallah, tahukah engkau siapa itu Allah? Innallaha ala arsyihi wa arsyuhu ala samawatihi. Saksi bahasannya sesungguhnya Allah di atas arsy-Nya dan arsy-Nya di atas 7 lapis langit. Wa samawatuhu ala ardihi hakadha. Ini saksi bahasannya. Dan 7 lapis langit itu dibandingkan bumi hakadha, yani seperti ini. Thumma qala ar-rawi, kemudian yang meriwayatkan hadis ini berkata, syabbaka baina usba'in kal qubbah hakadha. Yani dia menggabungkan jari jemarinya dan membentuk kubah hakadha. Fahadha al-hadis yuthbitu anna al-arsh a'la al-makhluqat wa annahu a'la wa annahu 'alayha kal qubbah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa arsy adalah makhluk tertinggi dan bentuknya seperti kubah. Bentuknya seperti kubah.
Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wa innahu la ya'ittu bihi atitar rahil birrakib. Sesungguhnya arsy itu menjerit sebagaimana hewan tunggangan yang menjerit. Sesungguhnya arsy itu menjerit sebagaimana hewan tunggangan apa? Menjerit ketika sudah capek. Jadi hewan tunggangan kalau udah capek dia, nggak mampu lagi dia membawa beban di atasnya, dia menjerit dia seperti unta atau kuda. Wa hadzal hadits yusamma hadits al-atid. Inilah yang dikatakan hadis al-atid, maksudnya hadis jeritan. Wa huwa haditsun masyhurun fi kutubil aqaid. Maka ini hadis yang dikenal di kitab-kitab akidah. Wa fihi khilafun tawilun baina a'immatil hadis. Di dalamnya terdapat perselisihan yang panjang di antara para ulama hadis. Faminhum man yudha'ifuhu, sebagian ulama mendhaifkannya. Wa minhum man yuhassinuhu wa ya'taqidu alaihi fil istidlal atau yu'tamadu alaihi fil istidlal. Sebagian ulama lagi dari kalangan ahlu sunnah mensahihkannya atau menghasankannya dan bersandar untuk beristidlal. Wa min ashhari man hassanahu wa amila bihi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan di antara yang paling masyhur mensahihkan hadis itu, yakni bahwa arsy itu menjerit, bahwa di antara para ulama siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa awradahu katsiran fi kutubihi. Dan Ibnu Taimiyah membawakan hadis ini di kitabnya senantiasa. Wa kadzalika Ibnu Qayyim, begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim. Wa adadun min a'immatil hadits al-mutaqaddimin, begitu juga sebagian ahli hadis al-mutaqaddimin. Intinya hadis ini sebagian ulama mensahihkannya, sebagian lagi mendhaifkannya. Dan tidak ada yang mengingkari bahwa bentuk arsy Allahu a'lam itu seperti kubah. Baik. Al-wasfu ats-tsalits, sifat yang ketiga dari arsy sebagaimana yang kita sebutkan tadi, anna lahu atitan wal atit huwa sautur rahil 'alal ba'ir. Bahwa arsy itu menjerit, dan jeritan adalah suara seperti suara apa? Hewan tunggangan, ya kan? Ketika di hewan atau tunggangan seperti unta, ketika dia udah enggak sanggup lagi memikul bebannya, maka biasanya dia menjerit. Kalau kita mungkin karena nggak pernah kita naik unta atau naik kuda, kita nggak tahu bagaimana jeritan unta atau kuda. Fal khashab idza wudi'a 'ala al-ba'ir wa masha al-ba'ir bihi yakunu lahu sawt yushbihu as-safir. Tuh. Yani al-khashab, kayu apabila diletakkan di atas unta, kemudian unta berjalan, yakunu lahu saut yushbihu as-safir, yakni memiliki suara seperti apa? Siulan. Seperti suara siulan. Intinya arsy itu memiliki suara dan menjerit. Allahu a'lam bagaimana suara itu. Wah. Makanya udah disebutkan ada sebagian makhluk yang bisa berbicara, yang kita nggak bisa membayangkan bagaimana suara dan pembicaraannya, kan itu. Nah, begitu juga kita imani bahwa Allah berbicara dengan huruf dan suara, akan tetapi tidak sama dengan suara manusia. Tidak sama dengan suara manusia atau suara makhluk manapun. Yang jelas kita imani Allah memiliki suara sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Nah, Allah juga mengatakan, "Innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah. Ini Allah mengatakan ucapan ini kepada Nabi Musa. Tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku atau tegakkanlah salat untuk mengingatku. Kemudian sifat yang keempat dari sifat arsy, annahu a'la al-makhluqat, bahwa arsy adalah makhluk tertinggi.
bahwa arsy adalah makhluk tertinggi secara zat. Subhanallah, sebagian orang dari kalangan mulhidin menolak adanya arsy. Mereka mengatakan arsy itu atmosfer. Atmosfer langit. Nah, atmosfer ini di dalam apa? Di dalam ruang lingkup alam dunia, yakni langit dunia. Adapun arsy ini di atas langit ketujuh. Wah, lapisan terluar dari makhluk, dari ruang lingkup makhluk. Nah, sebagaimana kita sebutkan di hadis yang tadi. Kemudian sifat yang kelima, bahwa al-arsy memiliki ukuran dan ukurannya sangat besar. Wa yadullu alaihi an-nusus asy-syar'iyyah allati bayyanat anna al-arsy akbar makhluqat, anna al-arsy akbarul makhluqat, wa jaa'a an Wahab ibn Munabbih annahu qala al-arsyu masiratu 50,000 sanah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil syar'i dari Wahab ibn Munabbih bahwa dia berkata al-arsy ukurannya itu dengan melakukan perjalanan 50,000 sanah, 50,000 sanah, 50,000 tahun perjalanan. Makanya orang zaman dulu tidak pakai kilometer ketika mengukur. Wah, tidak pakai kilometer. Mereka senantiasa mengkiaskan dengan melakukan perjalanan, dan tentunya perjalanan yang dikenal pada saat itu dengan menggunakan tunggangan yang dikenal seperti unta. Bayangkan berapa lama kan gitu. Ini ke Medan, mungkin dari Kota Pinang ke Medan bisa mungkin 3 hari lebih, Allah alam. Nanti coba kita lihat lagi berapa jarak yang biasa ditempuh dengan menggunakan kuda atau unta. Karena kuda biasanya enggak kuat melakukan perjalanan, biasanya naik unta orang-orang zaman dulu. Kalau kuda cepat tapi enggak bisa lama, makanya digunakan perang. Kalau unta dia tahan berjalan tapi lambat. Nah, al-wasfu as-sadis, sifat yang keenam, bahwa arsy itu memiliki bayangan. Arsy itu memiliki apa? Bayangan. Dhil, anna lahu dhillan. Arsy itu memiliki apa? Bayangan atau naungan. Naungan bayangan kan? Hah? Enggak. Naungan bisa bermakna hissi, bisa bermakna maknawi. Dinaungi bisa maknanya dilindungi, ya kan? Dan dinaungi juga bisa maknanya dilindungi secara hissi, artinya contohnya kalau kita bernaung di bawah pohon, artinya apa? Ini berlindung di bawah pohon dari sinar matahari. Tapi yang kita inginkan dari pohon itu apa? Bayangan. Tapi intinya arsy itu memiliki bayangan. Sebagaimana hadis yang masyhur, wa qad ja'at fi hadzal wasf ahaditsu katsirah. Sifat ini disebutkan di dalam hadis yang banyak. Dzakara adz-Dzahabi annaha balagat hadd at-tawatur. Bahkan al-Imam adz-Dzahabi menyebutkan hadis ini mutawatir di kitab beliau Al-Ulu li Al-Ali Al-Ghaffar. Wa qad jama'a Ibnu Hajar al-ahadits allati dzakarat fiha al-a'mal al-mujibah lil-kaun fi dhill al-'arsh fi kitabih sammahu Ma'rifatu al-khisal al-musila ila al-dhilal. Taib. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan ada amalan-amalan yang bisa mendapatkan keutamaan dinaungi oleh bayangan arsy pada hari kiamat, di mana apa? Matahari di atas kepala manusia 1 mil.
Wadah. Jadi matahari di atas kepala manusia 1 mil. Kemudian ada sebagian manusia dinaungi arsy, jadi nggak kena matahari. Bayangkan 1 mil di atas kepala kita matahari. Sampai rawi yang menyebutkan itu dia bingung, maksudnya ragu terhadap apa yang dimaksud dengan mil. Apakah mil celak mili atau mil perjalanan, maksudnya jarak. Nah, 1 mil berapa meter? 400. Lupa nah berapa meter. Hah? Nggak nyampe 1 kilo kan? Berapa 1 mil jarak? 1,5 kilo. Nah, oke lah, bayangkan saat matahari di atas kepala kita 1,5 kilometer. Sekarang aja di di tengah panas jam 12 nggak kuat kita. Sekian jaraknya kan itu, nggaknya lebih dari jutaan, Allah alam. Nah, itulah bayangkan di atas kepala kita. Kemudian ada sebagian manusia yang dinaungi oleh arsy di bawah bayangannya. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan ada amalan-amalan yang akan bisa mendapatkan naungan arsy pada hari kiamat nanti ketika manusia di atas kepala mereka matahari. Insyaallah nanti kapan-kapan kita bahas kitab ini. Wadah. ولخص السيوطي هذا الكتاب فسماه تمهيد الفرش في الخصال الموجبة لظلال العرش. Kemudian As-Suyuti meringkas kitab ini dan menamakan Tamhid al-Furush ila akhirih. Baik. Wa min asyhari al-ahadits fi dzalika qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya masyhur sebagaimana kita ingatkan gitu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wadah? Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah yang tidak ada naungan kecuali naungannya pada hari itu. Tidak ada naungan pada hari kiamat atau pada hari itu di mana matahari di atas kepala manusia 1 mil kecuali orang-orang yang Allah naungi. Maka yang dimaksud di dalam hadis itu adalah naungan al-arsy. Yang dimaksud di situ adalah naungan al-arsy. Di antaranya hadis yang masyhur kan gitu. Ada yang masih ingat berapa ada sifat 7 golongan itu? Nah, pemimpin yang adil, terus pemuda yang taat di atas ketaatan, ahsant. Orang-orang yang hatinya bergantung dengan masjid. Terus kemudian dia menolak. Kemudian apa lagi? Orang-orang yang menangis, yang tidak berzikir kepada Allah, yang tidak diketahui orang lain. Kemudian orang-orang yang berinfak dengan tangan kanannya sementara tangan kirinya enggak mengetahuinya. Artinya orang yang ikhlas beramal. Inilah di antara sifat orang yang akan Allah naungi di bawah al-arsy, di mana matahari di atas kepala mereka 1 jengkal. Kalau ada yang bertanya, kan matahari di atas kepala manusia 1 mil. Kemudian arsy itu di atas matahari. Bagaimana mungkin arsy bisa menaungi orang-orang yang di mana matahari di bawahnya? Wadah. Ya kan? Konsep dunia sekarang, kapan kita kena matahari atau kapan kita kena naungan sesuatu? Ketika kita kena sinar matahari, ketika matahari di bawahnya. Ketika matahari di atasnya. Jadi dipayungi, dinaungi kan gitu. Matahari harus di atas dulu, kena cahaya, kemudian payung itu menahan cahaya matahari, panas matahari, kemudian kita dilindungi. Nah, sementara di akhirat arsy itu di atas seluruh makhluk. Kemudian apa?
matahari di atas kepala kita 1 mil, kemudian kok bisa arsy menaungi kita? Wah, jelas iskalnya. Kita katakan gampang apa jawabannya? Perkara akhirat berbeda dengan perkara dunia. Perkara akhirat tidak sama lagi dengan konsep hukum dunia. Boleh kita sebutkan bahwa di padang mahsyar tidak ada tanah yang masuk ke dalam. Ya, ini tidak ada yang mendatar, tidak ada yang tinggi, datar seluruhnya. Tapi ada manusia yang berjalan dengan keringatnya 1 jengkal, 1 lutut, 1 pinggang, sepinggang. Ada yang tenggelam. Kok bisa? Sementara air kita fahami apa? Kalau tempatnya datar, ya harusnya kena semua. Ini konsep dunia kan gitu. Sementara konsep akhirat tidak demikian. Udah keluar dari apa? Dari konsep kehidupan dunia yang biasa kita kenal. Nah, subhanallah, itulah kehidupan akhirat, itulah perkara gaib. Jadi nggak bisa lagi kita pakai apa? Nggak bisa lagi kita pakai konsep akal yang senantiasa kita lihat di dunia sekarang. Nah, yang jelas kita imani apa yang Allah kabarkan. Taib, at-tanbih atau tanbih di sini ada peringatan. Al-dhillu alladhi jaa dzikruhu fi yaumil qiyamah ikhtalafat an-nisbatu fihi. Yakni naungan yang disebutkan pada hari kiamat, para ulama berselisih. Ini naungan siapa? Apakah naungan Allah atau naungan arsy? Kan gitu. Fataratan yunsabu ilal arsy, yakni disandarkan kepada arsy, artinya naungan arsy. Wa taratan yunsabu ila Allah, kadang-kadang disandarkan kepada Allah, naungan Allah. Fa akhadha ba'dhu al-ulama min dzalika anna adh-dhilla min sifatillah. Sebagian ulama mengatakan bahwa naungan itu di antara sifat Allah. Wa anna Allah Ta'ala lahu dhillun. Ada yang mengatakan bahwa Allah memiliki naungan. Thumma dzakara hadhihi an-nusus, kemudian menyebutkan hadis yang tadi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Wa man ja'ala adh-dhilla min sifatillah fassara bir-rahmah la bidh-dhilli al-haqiqi. Sebagian yang mengatakan naungan itu yang dimaksud naungan adalah sifat Allah, maka mereka menafsirkan naungan di situ adalah rahmat Allah, bukan dengan bayangan yang hakiki. Lianna dzalika yamtani'u fi haqqillah, karena enggak mungkin pada Allah memiliki sifat bayangan dan seterusnya. Fa minal mustahil an yakuna syai'un minal makhluqat fawqa Allah. Subhanallah, perhatikan di sini. Ada sebagian ulama dari kalangan ahlu sunnah yang tergelincir dalam memahami dalil. Jadi jangan dijadikan individu dari kalangan ahlu sunnah untuk memaksakan seluruh ahlu sunnah mengikuti itu. Wadah. Jadi ada sebagian ulama ahli sunnah yang salah memahami. Maka pemahaman ulama ini yang salah ini kita tidak benarkan. Tapi enggak juga kita katakan dia ini Asy'ari atau dia ini Mu'attil. Berbeda, karena dia berbeda dengan pondasi orang-orang ahlul kalam yang memang mereka berjalan di atas pondasi ahlul kalam. Contohnya mengedepankan akal dibandingkan dalil, mengatakan adanya majaz, tidak menerima hadis ahad dalam akidah. Sementara ada ulama yang dia salah memahami dalam dalil. Wah, ada ulamanya, ana enggak mau sebutkan ulama yang masyhur, menjaga kehormatannya. Yang intinya kita pahami bahwa pemahaman bahwa, contohnya kan di sini dia mengatakan bahwa di antara yang mustahil, kalau Allah memiliki apa? Memiliki sifat naungan, memiliki sifat bayangan, berarti ada sesuatu di atas Allah. yakni matahari itu di atas Allah dulu, baru baru orang yang di bawahnya kena bayangan Allah gitu. Kan ini menyamakan berarti kan? Ini kita katakan pemahaman yang salah. Wah, kita enggak menyembunyikan kebenaran. Artinya kalau yang salah kita katakan salah, walaupun ini muncul dari seorang ulama ahlu sunnah. Tapi itulah manusia, keliru. Wah, jadi jangan sampai ahlul bidah maksudnya mengatakan, oh ini lihat ulama kalian. Lah ini kita katakan salah, kita enggak terima ini. Wah. Naam.
ومن قرر ذلك ابن عبد البر والبغوي ونسب بعض الناس إلى ابن عبد البر أنه متأول في الصفات لأنه فسر الظل بالرحمة. نعم, sebagian di antaranya Ibn Abdul Bar rahimahullah wal Baghawi yang mengatakan demikian, dan mereka mentakwil sifat itu dengan menafsirkan dengan kasih sayang, rahmat. Kita katakan ini salah. Kemudian ada ulama yang muasir, maksudnya yang di zaman sekarang. Naam. Adzan, fadhal. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa ada sebagian ulama ahlu sunnah yang menafsirkan naungan atau bayangan itu adalah bayangan Allah. Akan tetapi mereka tidak mengatakan bayangan yang hakiki. Mereka katakan dengan kasih sayang Allah. Yang pertama kita katakan tafsir ini adalah tafsir yang keliru. Tafsir yang keliru. Walaupun yang mengemukakannya adalah ulama ahli sunnah. Di antaranya Al-Imam Ibn Abdul Bar. Wadah. Dan perlu diketahui Al-Imam Ibn Abdul Bar tidak menafsirkan tafsiran yang keliru ini disebabkan pondasi filsafat. Bedakan dengan Asy'ariyah, Ar-Razi, Al-Amidi, Al-Juwaini, tokoh-tokoh Asy'ariyah. Kenapa mereka keliru dalam menafsirkan? Karena mereka membangun kaidah filsafat. Bedakan antara orang yang salah memahami bukan karena filsafat. Memang belum Allah berikan kebenaran padanya pada perkara ini. Jelas. Beda dengan orang yang berjalan dengan kaidah filsafat. Kenapa Allah tidak di atas langit? Karena jisim. Ini filsafat. Wadah. Itulah syubhat filsafat yang kita sebutkan kemarin pada lafaz yang mujmal, seperti jisim, seperti tarkib. Naam, seperti al-makan, al-hayyiz, arah, al-jihah ila akhiri. Ini konsep filsafat. Baik, kita katakan ini pemahaman yang keliru ketika menafsirkan naungan di situ adalah naungan Allah. Yang dimaksud dengan naungan Allah adalah rahmat Allah. Kan gitu. Mereka tidak menafsirkan bayangan, maksudnya bayangan Allah. Baik. لأنه جعله الظل من صفات الله وتفسيره بالرحمة مع خطئه إلا أنه ليس مبنيا على أصل كلامي كلي تحاكم إليه النصوص الشرعية وإنما هو مبني على معنى خاص بقضية الظل فقط والصحيح أن الظل الذي نسب إلى الله هو ظل العرش. Maka yang benar yang dimaksud dengan naungan atau bayangan yang disandarkan kepada Allah adalah naungan al-arsh, bayangan al-arsh. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 naungan atau 7 orang yang Allah naungi, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang dimaksud dengan naungan atau bayangan atau lindungan, yang dimaksud dengan makna itu adalah lindungan atau naungannya al-arsh. Wadah. Walaysa syai'an akhar, bukan sesuatu yang lain. Waqad jaa'a mufassaran fi ba'd an-nusus, karena ada datang sebagian hadis yang menjelaskan itu. Wa min dzalika qaulullah ta'ala fil hadits al-qudsi. Disebutkan di dalam riwayat Bukhari rahimahullah, hadis al-qudsi, apa kata Allah? Al-mutahabbuna fi jalali fi dhilli arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ini satu sifat yang belum kita sebutkan dari yang 7 tadi. Orang-orang yang saling mencintai di atas kemuliaanku. Artinya orang-orang yang mencintai karena Allah. Apa kata Allah? Akan mendapatkan naungan arshku, di mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naunganku. Wah. Jadi enggak masalah ketika dikatakan naungan Allah, maksudnya adalah arsy yang menaunginya, karena arsy juga milik Allah. Naam. Fanasaba adh-dhilla atau fanasaba dhilla al-arsy ilaih. Maka Allah menyandarkan bahwa naungan arsy ini kepada dirinya, kan gitu. Fadalla dzalika ala anna dhill alladhi nusiba ila Allah wa dhillul arsy. Baik, ini sifat yang ke-6. Baik, sifat yang ke-7, bahwa arsy itu bergoncang.
Arsy itu apa? Bergetar atau berguncang. Yahtaz. Arsy itu berguncang atau bergetar. Sama kan maknanya bahasa Indonesia? Bergetar atau berguncang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ketika menceritakan tentang jenazah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ihtazza laha arsyur rahman." Sesungguhnya arsy Allah berguncang ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan nusus ihtizaz al-arsh balagat hadd at-tawatur kama qala adz-Dzahabi. Sebagaimana dikatakan Imam adz-Dzahabi, dalil yang menyebutkan bahwa arsy Allah bergoncang itu hadis mutawatir. Kemudian wa qad ikhtalafa al-ulama fi ma'na ihtizaz al-arsy ala qaulain. Para ulama berselisih apa yang dimaksud dengan arsy itu berguncang. Al-qaul al-awwal, ucapan yang pertama, annal murad bil ihtizaz al farah was surur wa laysa al ihtizaz al haqiqi, wa mimman qarrara dhalika al Khattabi Abu Sulaiman wal Baghawi wa Ibn Furak. Taib. Sebagian mengatakan bahwa guncangan arsy itu adalah kebahagiaan dan kesenangan, bukan guncangan yang hakiki, sebagaimana yang ditetapkan oleh Khattabi, Abu Sulaiman, Al-Baghawi wa Ibn Furak. Dan rata-rata mereka ini memiliki pemahaman yang ada sedikit keliru pada perkara ini. Wadih. Al-qaul ats-tsani annahu ihtizazun haqiqiyyun, bahwa guncangan itu adalah hakiki, yakni benar arsy itu berguncang. Wadih. Walakin ba'dul qailina bihadzal qaul ala anna alladhi ihtazza li Sa'ad laysa huwa arsyur rahman. Sebagian mengatakan bahwa yang berguncang itu bukanlah arsy-nya Ar-Rahman, wa inna ma huwa janazatu Sa'ad, akan tetapi kata mereka jenazahnya Sa'ad ibni Mu'adz, sahabat ini. Wa hadzal qaul dhaif. Ini ucapan yang sangat-sangat lemah. Li'annahu mukhalifun li zahirin nas. Karena ini menyelisihi zahir dari apa? Dalil, ya kan? Karena Nabi mengatakan ihtazza arsyur rahman, arsy Allah itu berguncang ketika wafatnya apa? Sa'ad bin Mu'adz, disebabkan jenazahnya. Karena kalau yang dimaksud berguncangnya di situ adalah jenazahnya Sa'ad, maka semua yang meninggal rata-rata berguncang jenazahnya karena dibawa. Apa kemuliaannya, kan gitu. Ini menunjukkan karena wafatnya Sa'ad bin Mu'adz berguncang arsy-nya Allah. Kemudian apa hikmahnya, Allah alam, kenapa berguncang, kan gitu. Ini menunjukkan keistimewaan sahabat ini, sampai ketika dia meninggal arsy Allah berguncang. Wadih. Menunjukkan bahwa arsy itu apa? Hidup. Makanya nggak bisa kita apa? Kita bayangkan bagaimana. Nggak bisa, itu perkara gaib. Maksudnya kaifiat nih nggak bisa kita apakan. Nah. Kemudian sifat yang ke-8, annal malaikata tuhitu bihi, para malaikat itu meliputi arsy, mengelilingi arsy. Ini menunjukkan arsy itu memiliki apa? Memiliki batas, bahwa Allah lebih besar tentunya dibandingkan arsy. Dan tidak sebagaimana yang dikatakan Abdul Somad atau yang selainnya atau yang semisal dengannya mengatakan kalau arsy itu kecil, Allah itu lebih besar. Bagaimana yang kecil menopang yang besar? Ini kan kau buat macam manusia naik apa? Naik piring di atas piring, sehingga yang kecil nggak bisa menopang yang besar. Ini kan menyamakan Allah dengan makhluk. Na'udzubillah. Inilah musyabbih. Jelas, para malaikat mengelilingi tepi arsy. Bal dzakara ba'dul ulama anna al-malaika tatufu bihi. Bahkan para ulama menyebutkan malaikat itu tawaf, mengelilingi arsy, sebagaimana Allah katakan di surah Az-Zumar, wa taral malaikata hafina min haulil arsy. Maka engkau melihat para malaikat hafin, mengelilingi apa? Sekitaran arsy.
Akan tetapi para malaikat tentunya tidak keluar dalam lingkup makhluk, masih pada lingkup makhluk. Tapi arsy itu adalah posisi terluar atau tertinggi. Ini min babi taqribul faham, bukan dalam rangka menyamakan. Contohnya ketika kita mengelilingi ujung apa? Ujung setiap sisi dari atap ini, maka bisa kan gitu manusia mengelilinginya. Dia masih dalam lingkup makhluk atau lingkup masjid. Wah, bukan keluar dari apa? Dari ruang lingkup makhluk. Maka Allah lah di atas seluruh makhluk, tidak menyatu dengan makhluknya. Taib. Kemudian sifat yang kesembilan, annahu mahmulun min qibali adadin minal malaikat, bahwa arsy itu dipikul oleh sebagian para malaikat. Inilah yang dikatakan malaikat pemikul al-arsy. Jadi malaikat memikul arsy, memikul pada tiangnya. Bagaimana Allah a'lam. Jelas. Jadi ada gambaran tentang apa secara umum tentang arsy. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala di surah Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, dan para malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang lain yang di sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Allahu akbar. Para malaikat yang memikul arsy dan malaikat lagi yang lain di sekeliling arsy itu senantiasa bertasbih, memuji Rabb mereka, beriman kepada Rabb mereka, dan memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, bagi manusia. Begitu juga disebutkan dalam hadis, orang-orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar, maka para malaikat memintakan ampun kepada mereka sampai ikan-ikan yang ada di laut. Wa qauluhu ta'ala wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan di surah Al-Haqqah ayat ke-17 Allah mengatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, artinya pada hari itu, pada hari kiamat, arsy Allah dipikul oleh 7 pihak dari kalangan malaikat, 7 orang. Begitu juga sifat yang ke-10. Ini kita enggak menyebutkan di sini tapi lupa menambahkannya, bahwa arsy itu memiliki berat. Arsy itu memiliki berat, wazin. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, subhanakallah bihamdik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Zikir pagi dan petang kan gitu. Wa zinata arsyik, apa artinya wazinah? Dengan beratnya al-arsy. Arsy itu sangat berat. Nah, bahwa arsy memiliki berat. Wa hasil al-awsaf as-sabiqah, bahwa kesimpulan sifat-sifat arsy yang kita sebutkan, annal arsya laisa kullul makhluqat, bahwa arsy itu bukan semua makhluk ini. Wadah? Sebagaimana disebutkan 7 lapis langit, kemudian kursi, kemudian arsy. Arsy itu bukan seluruh makhluk ini, bukan seluruh, kita juga bukan arsy tentunya. Arsy itu adalah makhluk tertinggi dan terluar dari seluruh makhluk, atap alam semesta. Wa innama huwa juz'un minal makhluqat, karena arsy itu adalah bagian dari makhluk yang lain, karena arsy yang paling tinggi dan paling luar. Wa annahu juz'un makhsusun munfasilun 'anil makhluqat fi mahiyatihi, wa hadhihi al-khulasah tufidu fi ibtal al-aqwal al-khati'ah allati qilat fi haqiqatil arsy. Nah, maka inilah kesimpulan yang membantahkan sebagian manusia menolak adanya arsy. Jelas. Makanya sebagian ahlul kalam mengatakan arsy itu enggak ada sebenarnya hakikatnya, cuma kayak atmosfer, sebagian ahlul kalam. Nah, kenapa? Itu tadi, karena mereka menolak adanya Allah di atas arsy. Mereka menolak adanya Allah di atas
al-arsh. Al-arsh itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Dan Allah tidak membutuhkan arsh ketika tinggi di atasnya. Ini disebutkan akan nanti ada bantahannya. Dan Allah tinggi di atas seluruh makhluk. Nah, ada pertanyaan. Ada sekitar 10 sifat yang kita sebutkan pada al-arsh. Apa saja sifat itu secara ringkas? Ahsan. Yang pertama, arsh memiliki qawaim, yakni memiliki tiang. Kedua, kemudian arsh juga menjerit, memiliki suara. Ketiga, arsh adalah makhluk tertinggi di antara makhluk yang lain. 4, arsh memiliki al-hajm, ada ukuran. 6, ahsant. Arsh juga memiliki bayangan. Keenam, arsh berguncang. Arsh itu berguncang. Ketujuh, memikul. Yang pertama, para malaikat mengelilingi arsh. Kemudian para malaikat. Yang kedelapan, memikul al-arsh. Kemudian yang kesembilan, bahwa arsh memiliki bentuk seperti kubah. Kemudian arsh itu memiliki berat. Inilah di antara sifat arsh yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wadah. Jadi arsh itu adalah singgah sana Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa kita bayangkan dengan singgah sana makhluk, ini macam kursi. Dan perlu diperhatikan, kemarin kita sebutkan bahwa arsh itu bukan kursi. Arsh bukan kursi. Kursi itu makhluk tersendiri, sebagaimana yang ditafsirkan Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Ash'ari, bahwa kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah. Kursi itu tempat kedua kaki Allah, maudhi' al-qadamain. Jangan dibayangkan bahwa manusia menginjakkan kakinya di kursi di bawah. Yang jelas itulah yang kita imani, bahwa kursi itu makhluk, kemudian arsy itu makhluk yang lain. Walaupun ada sebagian riwayat yang mengatakan arsy itu kursi, tapi itu riwayat dhaif, la yasih, riwayat yang batil. Maka yang benar, arsy itu adalah singgasana, kemudian kursi makhluk yang lain. Sebagaimana yang disebutkan di surah atau di ayat Al-Kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sesungguhnya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Maka di atas kursi apa? Al-Arsh. Di atas kursi Al-Arsh. Ada pertanyaan? Ada iskal? Enggak dengar. Yang beramal saleh. Allahu a'lam. Maksudnya apakah Allah menaungi arsy-Nya gitu? Allah a'lam bagaimana konsep yang jelas. Arsy yang jelas naungan yang dimaksud, bahwa naungan Allah itu adalah naungannya arsy.
Nah, bagaimana konsepnya? Apakah Allah memerintahkan atau Allah ciptakan? Allahu a'lam. Yang jelas itu apa? Itulah yang kita imani, bahwa naungan itu adalah naungan arsy. Yang jelas itu semua ciptaan Allah. Itu adalah makhluk, itu semua ciptaan Allah, itu kita imani. Nah, tapi itu tadi ketika disandarkan kepada Allah, naungan Allah, bukan berarti maksudnya Allahnya yang menaungi bayangannya Allah sebagaimana yang ditafsirkan sebagian para ulama ahlu sunnah atau sebagian kecil ulama ahlu sunnah. Kemudian mereka mengatakan bukan naungan yang dimaksud di situ adalah bayangan, akan tetapi apa? Akan tetapi kasih sayang. Maka ini menyelisihi zahir dalil, kan gitu. Karena itulah keistimewaannya. Allah mengabarkan atau Nabi disebutkan dalam hadis bahwa apa? Manusia berkumpul di padang mahsyar. Di atas kepala mereka 1 mil matahari, panas. Bayangkan kita panas terik kan gitu melakukan perjalanan, maka kita meneduh dulu, minum es kelapa muda di bawah pohon. Kan itu enak dia. Inilah makanya orang-orang yang Allah muliakan, Allah spesialkan, di mana mereka enggak kena panas, enggak kena teriknya matahari, enggak berjalan mereka di atas keringat mereka. Tapi Allah naungi dengan apa? Naungan arsy. Wah, itulah di antara 7 sifat yang Allah naungi. Apakah 7 sifat itu hanya sebatas 7 itu yang akan mendapatkan naungan atau lebih? Jawabannya lebih dari 7 sebenarnya. Itu yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa apa? Di atas atau lebih dari 7 sifat itu ada yang Allah naungi di bawah arsy-Nya. Naam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.